Jadi untuk membuat tanda koma sejajar pada angka ini, kita blok dulu semuanya, kemudian kita cari icon decimal tab, kemudian kita letakkan icon decimal tabnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdaus Komputer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang fungsi dan jenis-jenis tabulasi pada program Microsoft Word. Jadi sebelum kita lanjut pada video tutorialnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tombol tab yang terdapat pada keyboard laptop atau PC teman-teman. Jadi pada keyboard laptop atau PC teman-teman ada tombol tab atau disebut sebagai tab stop possession atau yang lebih kita kenal dengan singkatan tab. Tombol inilah yang kita gunakan untuk memindahkan kursor pada lembar kerja Microsoft Word dengan jarak lompatan yang bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi teman-teman, tabulasi ini diartikan sebagai salah satu fungsi untuk mengatur penempatan posisi dan juga perataan teks dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf, sehingga kalimat atau paragraf itu menjadi tersusun rapi dan sejajar. Nah teman-teman, tabulasi ini hampir sama dengan spasi, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau tabulasi, jarak lompatan dari satu titik ke titik yang lainnya bisa kita tentukan dengan memanfaatkan icon-icon tab sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Sedangkan spasi itu sudah ditentukan secara otomatis di dalam program Microsoft Word. Oke baik teman-teman, kita coba lihat satu persatu fungsi dan jenis tabulasi pada Microsoft Word. Kita buka dulu program Microsoft Word. Boleh teman-teman menggunakan Microsoft Word 2010 atau 2007 atau 2013. Teman-teman, fungsi tab pada setiap versi Microsoft Word itu sama. Ya, jadi terserah kalau misalnya di komputer atau laptop teman-teman itu terinstall Microsoft Word 2010 atau 2007 atau 2013, tutorial ini menjelaskan tentang fungsi dan jenis tabulasi untuk semua versi Microsoft Word. Jadi kita buka dulu program Microsoft Word 2010. Nah teman-teman, jenis-jenis tabulasi itu berada di pojok kiri atas di bagian ini. Nah ini adalah jenis-jenis tabulasi. Ini ada left tab, ada center tab, dan ada beberapa jenis tab yang lainnya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, left tab atau tabulasi kiri. Nah, left tab atau tabulasi kiri ini berfungsi untuk meratakan teks di sebelah kiri yang letaknya sebaris. Jadi misalnya ketika teman-teman mengetik sebuah keterangan atau sebuah identitas diri, misalnya seperti ini, nama, titik 2, Firdaus, enter, tempat tanggal lahir, titik 2, 13 Agustus 1988, kemudian alamat, Desa Bandona, jenis kelamin, titik 2, laki-laki. Nah, setelah selesai tulisan seperti begini, kita blok semua, kemudian kita letakkan icon left tab pada mistar atau ruler di atas. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita letakkan kursor pada bagian ini. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Dia akan sejajar dari baris pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita mau membuat titik 2-nya ini juga sejajar. Kita blok semuanya. Kemudian kita letakkan lagi icon left tab kira-kira pada posisi ini. Kita letakkan kursor di sebelah kiri titik 2, kemudian tekan tombol tab. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi terlihat rapi dan sejajar. Kemudian jika misalnya teman-teman ingin menggeser lebih jauh nama, tanggal lahir, dan alamat ke sebelah kanan, tinggal di blok, kemudian kita buat satu lagi icon tabulasi pada bagian sebelah kanan, kemudian letakkan kursor pada bagian
nama, kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Nah, seperti ini. Atau jika teman-teman mau membuat keterangan nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin ini ke sebelah kiri juga bisa teman-teman, tinggal blok saja, kemudian tinggal kita geser icon laptopnya ke sebelah kiri ya, seperti ini. Nah, atau ke kanan lagi juga bisa. Oke, itu yang pertama. Kita hapus ini dulu. Jadi untuk menghilangkan icon laptop atau icon tabulasi yang lainnya, tinggal klik tahan dan tarik ke bawah. Yang kedua, center tab atau tabulasi tengah, untuk memberikan efek rata tengah pada teks yang letaknya sebaris. Misalnya ketika teman-teman menulis sebuah surat, biasanya di akhir surat itu dengan pengesahan seperti ini, hormat kami Badan Pengurus Organisasi. Kita blok semua, kemudian kita cari icon center tab. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, T terbalik. Kemudian kita letakkan icon center tab pada ukuran 8/4, kira-kira pada bagian ini. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Kemudian pada bagian bawah biasanya ada nama ketua dan nama sekretaris beserta jabatannya. Misalnya nama ketua, kemudian kita spasi satu kali dan kita tulis nama sekretaris, kemudian enter, jabatannya ketua, spasi sekretaris. Setelah ini selesai teman-teman, kita letakkan center tab pada angka 4 yang pertama, dan yang keduanya kita letakkan pada angka 13. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Kemudian jabatannya juga sama. Nah, itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga, right tab atau tabulasi kanan, berfungsi untuk meratakan teks di sebelah kanan pada teks yang letaknya sebaris. Misalnya seperti ini, kita mengetik right tab, misalnya seperti ini. Kemudian kita membuat 3 barisan ini menjadi rata kanan. Kita blok, kemudian kita pilih icon right tab. Nah, seperti huruf L terbalik. Kemudian kita letakkan pada bagian mistar. Kemudian kita tekan tombol tab. Dia akan rata pada bagian kanan. Yang keempat, decimal tab, berfungsi untuk memberi efek rata tengah berdasarkan letak tanda desimal atau tanda koma pada teks yang letaknya sebaris. Jadi misalnya ketika teman-teman membuat harga satu barang, misalnya dalam bentuk tabel juga bisa, ataupun di luar tabel juga bisa teman-teman. Misalnya kita buat yang pertama dalam bentuk tabel, misalnya seperti ini. Kemudian kita tulis nama barang, kemudian harga. Nah, nama barang A dengan harga misalnya 50.000. Kemudian nama barang B dengan harga 500.000. Nama barang C dengan harga misalnya 5.000. Kemudian nama barang D dengan harga 1 juta. Jadi untuk membuat tanda koma sejajar pada angka ini, kita blok dulu semuanya, kemudian kita cari icon decimal tab, kemudian kita letakkan icon decimal tabnya pada bagian mistar. Oke, seperti ini teman-teman. Kelihatan rapi dan mudah untuk kita membaca angka pada suatu harga barang. Di luar tabel juga sama teman-teman, misalnya 50.000.
500, 1 juta, atau 25.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, lalu kita letakkan saja ikonnya pada bagian mana saja tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian kita tekan tombol tab. Seperti ini teman-teman. Yang kelima, bar tab berfungsi untuk membuat garis vertikal atau tegak pada teks yang letaknya sejajar. Misalnya saya menulis Nah, kita mau memisahkan kata satu dengan nama si A dan jenis kelamin si B dengan menggunakan garis vertikal atau garis tegak. Kita cari ikon bar tab. Nah, bentuknya seperti huruf I, kemudian kita letakkan pada mistar seperti ini, kemudian satu lagi pada nama dan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas juga sama, letakkan kursor di bagian atas seperti ini. Yang keenam, first line indent untuk membuat garis baru pada awal paragraf dengan cara misalnya kita mau membuat hanya paragraf pertama saja, maka kita letakkan kursor pada paragraf pertama, kemudian kita geser icon first line indent pada bagian ini ke sebelah kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Atau teman-teman membuat 4 paragraf ini dengan icon first line indent, kita tinggal geser saja icon first line indent pada bagian mistar ini ke kanan pada angka 1 atau angka 2 juga bisa, tinggal kita geser saja sesuai dengan kita punya kebutuhan. Seperti ini teman-teman. Yang ketujuh, heading indent berfungsi untuk memberikan perataan kiri pada keseluruhan teks dalam satu paragraf kecuali di awal paragraf. Nah, jadi kita mau membuat semuanya rata kiri kecuali di baris pertama teman-teman. Nah, kita blok semua dulu, kemudian kita cari heading indent, bentuknya seperti ini, kemudian kita letakkan pada mistar. Nah, seperti ini teman-teman. Hanya baris kedua dan seterusnya saja yang bergeser ke dalam, sedangkan baris pertamanya tidak. Ini kita tinggal sesuaikan dengan kita punya kebutuhan masing-masing teman-teman. Kedelapan, left indent berfungsi untuk memberi efek perataan kiri pada seluruh kalimat atau paragraf. Pertama kita blok semua dulu. Jika teman-teman mau membuat 4 paragraf atau semua paragraf ini menjadi rata kiri, kemudian kita cari left indent pada bagian ini teman-teman. Nah, ini left indent, kemudian kita geser. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, right indent berfungsi untuk memberikan efek perataan kanan pada seluruh kalimat atau paragraf. Jika misalnya pada kalimat ini belum rata kanan, maka kita bisa menggunakan icon right indent untuk membuat perataan kanan. Jadi kita blok semua dulu paragraf yang ada, kemudian pada bagian ini ya, ini right indent, kita geser saja seperti ini. Kita geser saja sesuai dengan kita punya kebutuhan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.